Kita akan membongkar tumpukan literatur akademis untuk melihat bagaimana definisi berpikir kritis ini sebenarnya berevolusi. Dan tentu saja menemukan di mana tepatnya otak kita mengalami malafungsi. Oke, mari kita bedah ini. Ya, paradoks yang Anda sebutkan tadi sebenarnya adalah pusat dari perdebatan epistemologis yang udah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Banyak orang itu berasumsi bahwa otak kita secara otomatis berfungsi layaknya mesin pencari kebenaran. Padahal nggak selalu begitu kan? Sama sekali enggak. Kenyataannya, literatur kognitif menunjukkan bahwa otak kita ini pada dasarnya adalah mesin penghemat energi. Secara bawaan, kita memproses informasi itu pakai jalan pintas. Untuk menghindari kelelahan mental. Tepat. Jadi, ketika kita membicarakan berpikir kritis, kita sebenarnya sedang membicarakan sebuah mekanisme intervensi. Sebuah cara untuk secara sadar menghentikan mode otomatis dari otak tersebut. Oh wow, itu perspektif yang mengubah cara pandang sih. Jadi pemikiran kritis itu bukan setelan pabrik dari otak manusia, melainkan intervensi manual yang memang butuh upaya keras. Betul sekali. Dan untuk memahami bagaimana kita mendefinisikan intervensi manual ini hari ini, kita harus melihat siapa yang pertama kali mencoba merumuskannya secara sistematis. Oke, jadi dari mana kita mulai? Kita tarik mundur waktu ke era 1910-an hingga 20-an. Kita melihat pemikiran seorang filsuf pendidikan Amerika, John Dewey. John Dewey. Ya, dalam karya-karyanya, terutama How We Think dan Experience and Nature, Dewey ini sangat frustrasi dengan sistem pendidikan pada masa itu. Sistemnya itu didominasi oleh sistem belajar hafalan. Cuma sekedar menghafal fakta gitu ya? Mekanisme pembelajarannya sangat pasif. Guru menuangkan fakta, dan siswa, yang dianggap sebagai wadah kosong, menyimpannya, tanpa ada gesekan kognitif sedikit pun. Berarti ini kayak mengubah otak Anda dari sekedar spons yang menyerap semua air, menjadi saringan air yang secara aktif memisahkan kotoran dari air bersih ya? Analogi yang sangat pas. Karena bagi Dewey, menyerap air seperti spons itu berbahaya. Efisiensi kognitif yang pasif semacam itu adalah ancaman terbesar bagi sebuah masyarakat demokratis. Wah, sampai disebut ancaman. Iya, karena dia memperkenalkan konsep yang disebutnya sebagai reflective thinking atau pemikiran reflektif. Mekanisme utamanya itu bukan cuma asal nggak setuju, tapi sebuah proses aktif yang melibatkan penundaan kesimpulan. Maksudnya menunda kesimpulan itu bagaimana? Jadi tanpa kemampuan untuk menahan diri dari melompat pada kesimpulan pertama yang disodorkan, warga negara itu akan dengan mudah dimanipulasi oleh narasi publik. Nah, mari kita letakkan ini dalam konteks sejarah agar pendengar bisa lebih merasakannya ya. Pada saat itu kalau saya nggak salah ingat dari literaturnya, Dewey itu merasa sangat terdorong oleh kekecelaannya terhadap wacana politik di era tersebut, khususnya selama pemerintahan Presiden Harding dan Coolidge. Ya, itu memang latar belakang sejarahnya. Dan sebagai catatan untuk Anda yang mendengarkan, kita sama sekali tidak sedang mengevaluasi atau memihak pandangan politik Dewey ya. Kita cuma melihat data historis bahwa kekosongan debat intelektual di masa itulah yang memicu Dewey. Dia menyatakan bahwa inteligensi sejati bukanlah status akademis, melainkan metode kritis yang harus dipraktekkan. Benar. Penundaan kesimpulan yang digagas Dewey ini mengharuskan seseorang untuk secara aktif menguji bukti-bukti sebelum membiarkan sebuah informasi masuk menjadi keyakinannya. Anda nggak membiarkan informasi itu lewat begitu saja. Harus ada pos pemeriksaan verifikasi dulu. Tepat sekali. Tapi tunggu dulu, saya harus menantang gagasan ini dari sudut pandang pragmatis. Konsep menunda kesimpulan dan menguji setiap bukti ini terdengar luar biasa kalau di dalam jurnal filsafat. Tentu. Tapi di dunia nyata, kalau saya harus memverifikasi setiap klaim yang masuk ke grup WhatsApp keluarga, setiap berita kilat, atau tautan dari rekan kerja, sistem kognitif saya bakal kelebihan beban dalam 2 jam. Bukankah ini terlalu idealis? Nah, tantangan yang sangat valid. Dan literatur kognitif modern sebenarnya menjawab keluhan Anda ini. Dewey nggak bermaksud agar Anda menggunakan pemikiran reflektif saat memutuskan menu makan siang. Oke, syukurlah. Pos pemeriksaan verifikasi itu dirancang khusus untuk klaim-klaim yang punya konsekuensi struktural terhadap keyakinan fundamental Anda. Ini adalah gigi transmisi manual yang Anda gunakan saat menghadapi tanjakan informasi yang kompleks, bukan saat meluncur di jalan datar. Masuk akal. Jadi kita menyimpan bahan bakar kognitif kita untuk masalah yang berbobot. Tapi ini membawa kita pada pertanyaan selanjutnya. Apa itu? Kalau Dewey cuma memberikan fondasi filosofisnya, bagaimana cara kita benar-benar menyepakati standar berpikir kritis ini secara universal? Bagaimana kita mengubah filosofi abstrak ini jadi kerangka kerja yang bisa diuji? Itulah titik buta yang coba diselesaikan puluhan tahun kemudian. Kita melompat ke tahun 1990, sebuah momen krusial dalam literatur epistemologi. Waktu itu ada rasa frustrasi massal di dunia akademik karena setiap universitas punya definisi berpikir kritis yang beda-beda. Wah, pasti kacau ya kalau standar pengukurannya beda. Sangat kacau. Lalu di bawah naungan American Philosophical Association, seorang akademisi bernama Peter Vecchione memimpin inisiatif yang dikenal sebagai Konsensus Delphi. Seperti yang dijelaskan oleh Abrami DKK dan Boghosian, panel ini mengumpulkan 46 pakar terkemuka. 46 akademisi berdebat untuk satu definisi. Saya aja nggak bisa bikin 5 teman saya sepakat mau makan malam di mana. Ya, butuh waktu berbulan-bulan. Mereka pakai metode Delphi untuk saling mengevaluasi argumen secara buta sampai mencapai kesepakatan absolut. Dan yang sangat menarik di sini adalah apa yang akhirnya mereka temukan? Mereka berhasil merumuskan 6 elemen inti dari keterampilan berpikir kritis. Ini adalah urutan operasional otak, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri atau self-regulation. Oke, daripada kita sekedar mendaftar istilah ini kayak baca buku teks, mari kita bedah. Kasih saya contoh kasus nyata bagaimana ini bekerja, terutama elemen terakhir itu, regulasi diri. Kenapa itu penting? Penjualnya buka harga di angka 2 miliar rupiah.
Angka itu jadi jangkar di otak Anda. Oke, 2 miliar. Nah, secara otomatis, otak Anda mulai membangun logika berdasarkan angka itu. Anda mungkin pakai elemen analisis dan evaluasi untuk mengecek atap rumahnya, lalu pakai inferensi untuk menyimpulkan, oke, atapnya agak bocor, harga wajarnya 1,8 miliar. Padahal, secara objektif, rumah itu mungkin aslinya cuma bernilai 1 miliar. Tapi karena saya udah terjangkar di angka 2 miliar, evaluasi saya jadi cacat sejak awal. Nah, presis. Disitulah elemen keenam, regulasi diri masuk. Regulasi diri itu bukan keterampilan menganalisis rumah itu. Terus menganalisis apa? Menganalisis pikiran Anda sendiri yang sedang menganalisis rumah itu. Ini alarm metakognitif. Otak Anda melangkah keluar dan bilang, tunggu, apa saya merasa 1,8 miliar ini murah cuma karena penjual tadi nyebut angka 2 miliar duluan? Jadi ini kayak pemutus sirkuit terhadap bias kita sendiri ya? Betul. Anda harus menghapus angka 2 miliar itu dari otak Anda dan melihat data pasar secara mentah. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena saya membaca dari catatan literatur Abramideka soal ini. Panel Delphi menyadari satu pemisahan krusial. Memiliki 6 keterampilan kognitif ini saja nggak cukup kalau tidak dibarengi dengan disposisi. Ya, disposisi atau karakter. Maksud saya gini, apa gunanya Anda punya pedang yang sangat tajam, yaitu keterampilan kognitif tadi, kalau prajuritnya terlalu malas atau bias untuk menariknya dari sarungnya? Kalau ada orang yang cerdas luar biasa tapi menolak membahas fakta yang bertentangan dengan pandangan politiknya, apakah dia seorang pemikir kritis? Anda baru saja menyentuh inti dari konsensus Delphi. Keterampilan kognitif itu ibarat hardware atau prosesor komputer tingkat dewa. Tapi disposisi itu adalah software atau sistem operasinya. Jadi kalau firewall-nya udah disetting untuk menolak data yang mengancam ego mereka, ya prosesor itu nggak ada gunanya. Lebih parah lagi, prosesor cepat justru bahaya kalau sistem operasinya bias. Konsensus itu mencatat bahwa orang dengan keterampilan tinggi tapi disposisi buruk cuma akan pakai kecerdasan mereka untuk merasionalisasi bias mereka dengan lebih canggih. Wow, mereka membangun benteng yang lebih kuat di sekeliling hoax yang udah mereka telan. Ini menjawab paradoks di awal tadi. Betul, tanpa kemauan untuk mencari kebenaran secara adil, keterampilan kognitif cuma jadi alat manipulasi. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, konsensus Delphi ini terdengar sempurna kan? Iya, terdengar sangat komprehensif. Tapi saya tebak, di dunia akademik pasti ada perdebatan lagi. Selalu. Delphi memetakan apa itu berpikir kritis, tapi memicu perdebatan epistemologis monumental soal penerapannya. Ini antara dua raksasa, Robert Ennis dan John McPeak. Oke, mari kita urai. Apa argumen Ennis? Ennis mendefinisikan berpikir kritis sebagai pemikiran rasional dan reflektif yang difokuskan untuk memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Ennis melihatnya sebagai keterampilan umum. Asumsinya, kalau Anda menguasai alat-alat logika, Anda bisa menerapkannya di disiplin ilmu apapun. Oh, jadi apakah berpikir kritis itu sebuah kunci master yang bisa membuka semua pintu masalah? Kayak kalau saya belajar logika di kelas filsafat, saya bisa mengevaluasi argumen ahli biologi meskipun saya bukan ilmuwan. Persis. Bagi Ennis, ini adalah kunci master. Tapi John McPeak punya pandangan berbeda. McPeak mengajukan argumen subject specificity atau kekhususan subjek. Dia mendefinisikan ini sebagai skeptisisme reflektif. Berarti nggak bisa dipakai di sembarang tempat dong? Betul. Anda nggak bisa sekadar kritis di ruang hampa. McPeak berargumen Anda harus punya pemahaman mendalam pada subjek tersebut. Oh, jadi kita harus punya kunci spesifik untuk pintu sains, pintu sejarah, pintu seni. Maksudnya logika tanpa pengetahuan dasar itu cuma struktur kosong ya? Kayak saya pakai spell checker buat teks bahasa Rusia, padahal saya nggak ngerti bahasa Rusia. Analogi yang gue lian. Bukti kuat di fisika partikel itu sangat beda dengan bukti kuat di sosiologi. Jadi bagi McPeak, Anda harus menguasai kontennya dulu baru bisa kritis. Tapi tunggu, kalau gitu, Ennis pasti mengkritik balik dong. Kalau pakai cara McPeak, masyarakat awam nggak berhak dong ngecek kebijakan pemerintah. Nah, Ennis memang menyerang balik. Dia bilang, definisi skeptisisme reflektif milik McPeak itu terlalu negatif. Skeptisisme itu kan cuma rem. Berpikir kritis nggak boleh berhenti di tahap meragukan, tapi harus berujung pada keputusan dan tindakan. Harus ada pedal gasnya. Berarti ini perdebatan yang alot ya, antara kunci master dan kunci spesifik. Jadi, setelah semua filosofi dan perdebatan ini, bagaimana Anda, para pendengar kita ini, bisa benar-benar mempraktikkannya hari ini? Untungnya di era 2010-an, para akademisi mulai menciptakan alat bantu yang lebih praktis. Kita melihat kerangka kerja dari Richard Paul dan Linda Elder. Saya ingat definisi meta dari Paul dan Elder, yaitu seni memikirkan tentang pikiran Anda saat Anda sedang berpikir demi membuat pikiran Anda menjadi lebih baik. Tepat. Mereka menyuling semua kompleksitas tadi jadi 8 elemen pemikiran. Mulai dari tujuan, pertanyaan, informasi, inferensi, konsep, asumsi, implikasi, sampai sudut pandang. Kayak daftar periksa wajib sebelum otak kita diizinkan menyimpulkan sesuatu. Benar, tapi literatur kita terus berkembang. Akademisi seperti Gerard Nozick, yang dikutip oleh Collier, melihat 8 elemen itu dan menyadari masih ada celah buat bias kognitif. Jadi, Nozick memodifikasinya menjadi 10 elemen. Dia menambahkan apa? Dia menambahkan konteks dan alternatif ke dalam taksonomi tersebut. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa 8 langkah tadi belum cukup? Apakah penambahan konteks dan alternatif ini malah bikin prosesnya terlalu rumit, atau justru jadi jaring pengaman esensial? Ini memunculkan pertanyaan penting soal cara kita memecahkan masalah. Penambahan konteks dan alternatif ini justru memaksa kita keluar dari kacamata kuda kita sendiri. Coba jelaskan yang elemen alternatif. Kenapa ini sangat krusial? Otak manusia itu sering mengalami kepuasan dini. Begitu kita nemu satu solusi yang cocok dengan pandangan kita berhenti mencari. Elemen alternatif dari Nozick ini bertindak sebagai provokator internal. Provokator gimana maksudnya? Dia memaksa Anda bertanya, kalaupun penjelasan ini 100% masuk akal, apa penjelasan lain yang mungkin 10-nya bertentangan dengan apa yang baru saja saya yakini?
Ini merekrut jalur saraf baru di otak Anda. Oh wow, itu benar-benar intervensi untuk titik buta kita. Kita dipaksa buat cari spesimen lain di luar mikroskop kita, dan butuh disposisi kerendahan hati yang luar biasa ya buat sengaja mencari argumen yang menghancurkan keyakinan kita sendiri. Tepat sekali. Itu mengawinkan keterampilan kognitif dengan disposisi yang dibahas konsensus Delphi. Sungguh perjalanan diskusi yang luar biasa. Kalau kita rangkum ya, kita udah lihat evolusi definisi berpikir kritis, mulai dari sekedar sikap reflektif menunda kesimpulan ala John Dewey, lalu berubah jadi perpaduan tajam antara keterampilan kognitif dan kemauan disposisi dari konsensus Delphi. Ya, lalu melewati perdebatan kunci Master Ennis versus kunci spesifik McPeak. Dan akhirnya menjadi daftar periksa operasional 10 elemen dari Nozick yang bisa langsung diaplikasikan. Betul. Nah, kenapa Anda harus peduli dengan semua ini? Karena di era di mana informasi menembaki Anda dari segala arah, alat-alat ini adalah tameng dan pedang Anda. Ini tentang mengambil kendali atas keputusan dan keyakinan Anda sendiri. Setuju banget. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Di era algoritma modern sekarang ini, feed media sosial Anda itu sengaja dirancang cuma untuk membenarkan apa yang udah Anda percayai. Algoritma adalah musuh dari elemen alternatif. Ya, ruang gema digital. Jadi, apakah elemen ke-10 dari Nozick, yaitu dorongan proaktif untuk mencari alternatif, kini menjadi satu-satunya keterampilan bertahan hidup yang memisahkan kita dari isolasi intelektual total? Jika algoritma menolak memberikan alternatif, Anda sendiri yang harus merhetak sistem tersebut. Teruslah menguji asumsi Anda. Terima kasih telah bergabung di penelusuran mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.